Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga yang kami siarkan langsung dari Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, siapapun Anda dimanapun Anda berada, saya mengajak kita semua, mari kita tunduk sejenak, kita membaca bagian firman Tuhan untuk kiranya mendasari seluruh tugas tanggung jawab kita di hari ini. Dan karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik telah menuntun perjalanan, bahkan malam yang telah kami lewati. Kami kini ada lagi di hari yang baru, dengan segala tugas tanggung jawab yang menanti kami semua, siapapun kami, suami, istri, anak-anak. Dan oleh karena itu saat ini kami hendak membaca dan merenungkan mendasari seluruh tugas tanggung jawab kami di hari ini dengan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu dan melengkapi kami dengan Roh-Mu yang rela, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama, memberikan kami kekuatan dan pengharapan baru di hari ini ketika kami hendak memulaikan tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah Engkau Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Habakuk pasalnya yang kedua. Habakuk pasalnya yang kedua pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman ini menjadi dasar pemberitaan di Minggu Berjalan, khususnya di lingkungan Gereja Masih Injili di Minahasa. Saya membaca untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pembacaan kita hari ini tentang Habakuk. Habakuk artinya merangkul. Yang dimaksudkan ini menunjuk pada Tuhan yang merangkul kehidupan umatnya yang percaya. Andaikan saja saudara dan saya menempatkan diri sebagai seorang Habakuk di zaman sekarang, yang hidup dengan berbagai persoalan dan pergumulan, selalu terus kita ratapi di hadapan Tuhan, maka kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan merangkul saudara dan saya. Umat pilihan Allah Israel yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan akibat dari tekanan, sikap dan perbuatan bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ, mereka yang melakukan praktek-praktek ketidakadilan, orang-orang Kasdim kepada bangsa Yahudi, sehingga mereka mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Habakuk kemudian meminta kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan menunjukkan keadilannya melalui tangan Tuhan melepaskan kehidupan bangsa Israel dari tekanan-tekanan kehidupan orang-orang Kasdim dan orang-orang Babel. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan menjawab kerinduan akan umat yang mengalami penderitaan serta pergumulan karena tekanan itu? Melalui Habakuk Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudaraku?
Tuhan bermaksud agar setiap orang yang bisa melewati bait Allah dapat membaca dan mengingat bahwa janji Tuhan itu kekal. Pasti, sekalipun dia punya waktu yang sangat panjang. Karena sudah 20 tahun setelah Habakuk bernubuat, maka bangsa Israel dibuang ke orang-orang Babel atau orang-orang Kasdim, dan 70 tahun kemudian baru mereka mengalami pembebasan ketika Tuhan membalas perbuatan-perbuatan orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel. Karena itu pada ayatnya yang ketiga, penglihatan itu masih menanti saatnya. Artinya masih jauh. Jadi umat diajak untuk harus bersabar, menantikan Tuhan yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman ini cara untuk menyaksikan kepada umat pilihan Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya melepaskan mereka dari segala penderitaan dan pergumulan itu dituliskan di loh-loh batu. Loh batu dipandang sebagai sebuah sarana untuk pemberitaan atau media. Media agar banyak orang bisa memahami dan mengetahui dan meyakini perbuatan Tuhan itu saatnya waktu yang tepat Tuhan akan nyatakan. Sekarang di dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi media pemberitaan? Nah, bagi saya media yang paling utama adalah diri kita. Pribadi kita, keluarga kita, suami, istri, harus menjadi media pemberitaan. Melalui sikap dan perilaku kita, cara bicara kita, pergaulan kita, dan lain-lain harus menjadi media. Dari diri kita, orang lain dapat memahami siapa sebetulnya Tuhan itu yang kita sembah dan kita muliakan. Karena itu media yang paling penting agar nama Tuhan dipermuliakan, mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita jadikan keluarga kita sebagai media pemberitaan. Melalui keluarga kita, hidup kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari kita menyongsong hari ini dengan siap menantikan janji-janji Tuhan. Penderitaan, persoalan, pergumulan tidak akan berhenti di situ. Tetapi saatnya Tuhan akan pasti memulihkan segala sesuatu yang kita alami dengan janji-janji yang tidak pernah berubah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini meneguhkan iman kami, bahkan memberi kami pengharapan, kekuatan. Hari ini, tatkala kami hendak menjalani tugas dan tanggung jawab. Tuntun kami, bimbing kami ya Bapa, melewati berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tetapi tuntunan dan kasih setia-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami anak-anak-Mu yang sempat mendengarkan siaran renungan harian keluarga di hari ini. Berkati kami di hari ini dengan tugas-tugas ya Bapa, sebagai pegawai swasta, pekerja-pekerja buruh bangunan, buruh bagasi, pembawa ojek, sopir, pekerja-pekerja menjual jasa di toko-toko, di keluarga-keluarga, sebagai pengusaha di warung-warung tradisional, bahkan semua usaha-usaha yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati kami, dan biarlah kiranya kami bersama keluarga kami, suami istri, anak cucu kami hari ini mendapatkan berkat, semangat, kekuatan, sukacita, melengkapi kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Mereka yang menikmati sukacita karena pertambahan usia, tapi juga pertambahan usia perkawinan,
Tuhan berkati mereka, sehingga sukacita mereka akan dilengkapi dengan syukur hanya kepadamu mereka persembahkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru. Diberkatilah kehidupan pribadi anak-anak muda bahkan yang sudah berkeluarga. Tuhan anugerahkan mereka sukacita, berkat kesehatan, kekuatan, juga bersama melimpah hidup di tengah-tengah keluarga, orang tua, suami, istri, dan semua yang menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini kami yang mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru, kami menyampaikan selamat bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu yang menikmati pertambahan usia, tetapi juga pertambahan usia perkawinan. Semoga sukacita melengkapi syukur, dan syukur melengkapi sukacita Bapak Ibu di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.